Garis bawahi. Jadi sholat itu apa sih sebetulnya? Kehormatan. Kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada makhluk namanya manusia. Siapapun dia, siapapun mereka, selama kamu mau mengambil software, alat, berkomunikasi dengan aku melalui sholat, itu namanya kamu sudah memanfaatkan kehormatan yang diberikan dari Allah kepada kamu. Supaya kalian menjadi makhluk terhormat, layak untuk bertemu dengan ilahi. Itulah sebabnya di dalam penutup yang dibaca itu tadi disebutkan, serta orang yang memelihara sholatnya itu sebuah kehormatan. Di halaman 688 Bud, berikutnya halaman 688 hadis kutsinya dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda, aku sesuai dengan prasangka hambaku, dan aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. Dan jika ia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu Anda bisa bayangkan. Jadi tergantung persangkaan. Ya. Nah, persangkaan ini di dalam khusyuk itu tadi, Anda pada saat melakukan pendekatan, ini pendekatan bukan pada Allah. Kalau kamu mendekati aku akan mendekat. Kamu berpersangka baik terhadap aku jauh lebih baik dari persangkaan dirimu. Ayat-ayat yang di dalam, kenapa pakai Asmaul Husna kita berdoa, itu baik semua kan? Ya. Asmaul Husna. Baik. Coba ini dijawatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini menyangkut, itu sholat ya. Persangkaannya itu. Kalau Anda berpersangka tadi khusyuk betul dengan ilahi, bahwa saya berpersangka bahwa sholat ini bukan kewajiban Tuhan, akan tetapi sebuah kehormatan. Itu kan persangkaannya. Kalau kewajiban, kalau tidak dikerjakan dapat siksa. Kalau dikerjakan dapat pahala. Itu untuk budak belian. Tapi untuk orang merdeka, ini ada sebuah kehormatan. Saya melaksanakan itu bukan karena wajib dan sunnah, akan tetapi saya dikasih kehormatan oleh Allah untuk menghadap, untuk berdialog, untuk berdiskusi, untuk mendekat. Setiap aku mendekat padanya satu jengkal, dia akan mendekat pada diriku satu hasta. Satu hasta, satu depak, dan seterusnya. Betul ya? Itu hadis qudsi. Itu artinya peluang. Mau belajar sholat khusyuk, nanti tak ajarin. Kan berantakan semua nanti. Ya, tapi saya ajarin benar. Tolong saya ditagih. Di Bima Sakti itu, ya. Baik khusyuk menyangkut masalah tadi dari sisi syariat maupun daripada sisi hakikat atau hikmahnya itu tadi. Belajar ya, karena di sini perintahnya seperti itu, mengejawatakan ayat kedua dari surat Al-Mu'minun. Ini harus ada praktikumnya. Ya. Yang pertama itu adalah menyangkut masalah-masalah akidah, tolong jangan dirusak. Yang kedua menyangkut masalah berkomunikasi dengan yang kita yakini itu tadi, tolong jangan dikotorin. Nah, yang ketiga,
Ini, ya. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ini tolong ibu-ibu, bapak-bapak, ini sering sekali agak sulit dijawatakan karena tidak ngerti apa yang berguna dan yang tidak berguna. Itu. Kalau dari segi perkataan, ibu, bapak, perkataan yang tidak berguna itu perkataan yang sama sekali apabila kita dengar, apabila kita kemudian simak dengan benar itu bukan mendekatkan kita kepada kebenaran, akan tetapi semakin jauh dari kebenaran. Itu tidak berguna. Ya kita tinggalkan, bukan dimusuhin. Perbuatan yang tidak berguna banyak. Contoh saja, ngocok koran, diulak wali berjam-jam, tidak berguna. Itu sampah. Kan sampah koran itu ya. Buktinya mari ngono untel-untel di gua. Banyak dalam kehidupan. Mulai dikurangi. Kenapa? Supaya waktu yang kita gunakan untuk ketidakbergunaan itu diisi oleh Allah, oleh nilai yang berguna. Makanya harus dikoreksi betul. Yang dalam perkataan, Bu, gampang. Sungguhan. Berbicara dengan orang. Kalau kita ngomong dengan orang, orang itu selalu mendebat. Paham? Sudah, wassalam. Tidak berguna. Orang itu sukanya mendebat. Ya. Itu ada orang punya karakter itu ya. Dilihat saja. Dipancingnya. Satu debat ini, belokan lagi, debat lagi, tinggalin, Bu. Tidak berguna itu. Karena Al-Quran ini bukan untuk perdebatan. Akan tetapi untuk diamalkan nantinya. Apalagi yang mau diperdebatkan. Ya tadi di mobil itu tadi ke saya, Prof, saya lihat YouTube-nya Prof ini katanya. Saya penasaran, kok malah terbalik nih punya pendapatnya Prof katanya. Kok disuruh nyemir rambut? Padahal itu haram gitu. Yang terbalik bukan saya, sampean yang terbalik gitu. Loh gitu Prof, iya. Perintahnya nyemir rambut. Gak terangkan. Loh kalau gitu salah semua Prof orang-orang. Gak salah lagi, lepat temen. Makanya saya tampil supaya bisa meluruskan. Itu ada ceritanya. Kenapa sampai ada begitu? Lah orang itu pucuk-pucuk itu. Sampai tak suruh bacakan hadisnya di mobil tadi. Bun, bacaan ben krungu. Itu mau Jakarta. Tanya lewat telepon. Ini dengarkan hadisnya. Oh terbalik kalau begitu. Makanya ke Malang supaya tidak terbalik. Ternyata bukan saya yang salah. Mereka baru dengar kan gitu. Pemahaman mereka yang salah selama ini. Seluruhnya. Mulai dari itu masalah akidah. Masalah ritual. Ya, masalah muamalah. Berantakan semua ini umat. Dua ya. Yang disebut dengan tadi. Tinggalannya tidak berguna. Tolong dikoreksi betul. Karena pengisi surga Firdaus itu orang-orang yang punya nilai guna. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kan belum berat saya di dalam aktivitas menghadapi kehidupan ini, Bu. Loh, saya ini menjabarkan ini, menerangkan ini. Beratnya saya akan bertanggung jawab di depan Allah nanti. Ditanya saya. Mulai memanfaatkan waktu itu tadi, seleksi mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Terakhir daripada ayat yang dibaca itu adalah memelihara amanat dan janji. Di sini banyak yang gagal ini. Umat Islam ini gagal. Kenapa gagal di sini? Karena sholatnya nggak khusyuk. Kalau sholatnya itu khusyuk, dia akan tahu bahwa dia dapat kehormatan dan dia berada di depan Tuhan dan dia bersama Tuhan, maka Tuhannya kemanapun akan dia bawa.
Tuhannya pun akan hadir pada saat dia dikasih amanah oleh rakyat untuk memimpin negara. Paham ya? Dia akan pegang amanah dengan benar. Bukan berhadir di dalam hotel Prodeo, tapi akan berhadir di dalam surga Firdaus. Lu ngono ya, pilihan. Kenapa terjadi kayak demikian itu tadi? Karena pasti sholatnya nggak khusyuk. Kuncinya di situ. Dengan kata lain, Anda bisa melakukan suatu tes case. Apakah sholat kita khusyuk atau tidak adalah pada perbuatan seharian. Amanah nggak kita? Nggak amanah. Sholat kita tidak khusyuk. Tidak kita ingkar janji, berarti sholat kita tidak khusyuk. Nah, itu harapannya. Sehingga di dalam hidup itu harus pinter-pinter. Kalau di kampus itu, ibu bapak, karena saya ngajar di kampus, ya, untuk menilai kualitas sesuatu itu kita melakukan namanya analisis SWOT. SWOT analisis, ya. S-nya itu strengthen, itu kekuatan, potensi diri. Kita kan punya kekuatan, ya. Punya akal, punya jasmani, punya rohani, bukan main kekuatannya. Manusia ini hebat. Buktinya gunung samono gedene bisa hilang itu. Lautan yang kayak demikian aja bisa dibendung, dikuras. Londo itu pernah datang ke Belanda, Bu. Oh, nang kuburan tok ngajine. Ya enggak dapat apa-apa. Nah, itu satu contoh ya. Kekuatan. Tidak sadar bahwa ibu bapak itu mempunyai strengthen yang diberikan oleh Allah tanpa diminta itu. Sudah ada. Yang muda-muda kekuatannya lebih baik daripada saya. Saya melihat harus pakai gunakan kacamata. Yang muda sini Pak, saya bantu, saya lihatkan dulu. Tapi jangan lupa pada kita juga ada weakness. W-nya itu kelemahan. Allah mengatakan, aku ciptakan kamu itu, fisik kamu adalah dari tanah. Diberitahu oleh Allah itu lemah, rapuh. Yang dulu saya katakan, kalau dibasahi lembek, tanah lembek sih, ya. Tapi kalau dikeringkan, keras, mudah pecah. Makanya kalau dibumbung kan berarti dipuji ya. Itu berarti ibu dikeringkan, bapak dikeringkan, ngeneno titik jatuh, Bu. Tuh. Ujian orang itu mudah retak. Itu dari sisi kejiwaan. Hati-hati. Ada kelemahan, ada kekuatan, ada kelemahan. Ada yang namanya opportunity. Peluang kesempatan. Peluang kesempatan itu apa? Amal kesolehan. Waktu yang diberikan. Dunia seisinya. Ini peluang. Ini yang disampaikan oleh Allah ini tadi. Yaitu sholat. Menjauhkan dari perbuatan yang tidak berguna. Dan sebagainya. Ini masuk di dalam kriteria opportunity. Peluang. Maukah kamu menjadi seorang yang sholatnya khusyuk? Maukah kamu menjadi orang yang mulia? Yang kemudian aku tempatkan di dalam surga itu kan perlu. Tapi juga ada dalam kehidupan ada huruf T-nya yang dinamakan ancaman. Ternyata itu ancamannya apa? Diberitahu di dalam Quran, yaitu iblis dengan bala tentaranya, setan-setan itu adalah merupakan ancaman yang nampak dan yang tidak nampak. Di dalam Quran disebut yuwas bisu visudurinas minal jinat. Ingatlah itu. Malaikat itu pelajarin. Tidak nampak memang secara biologis bentuk itu, tapi akan bisa nampak Anda secara perbuatan mereka. Ya.
suka bohong, suka dusta, suka perbuatan yang hina, ya, itu tadi ingkar janji, itu, ya itu ancaman untuk Anda. Itu bisa menggerus kekuatan tadi, paham ya? Sehingga di tengah-tengah itu akhirnya Anda menjadi orang yang tidak berguna kalau tergerus oleh yang ini. Tapi kalau kata kekuatannya digunakan, opportunity digunakan tadi, maka yang dinamakan weakness-nya akan menjadi kuat, menjadi kekuatan karena dibantu, sehingga yang namanya ancaman akan terpinggirkan. Mau mengkaji ginian ya? Dikira angel ini videonya Pak Ika, betul. Karena Quran sendiri kalau hanya dibaca gitu, Anda tidak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda renungkan, Anda bahas perdalam itu, satu ayat itu tadi begitu luas. Sehingga gak hatam-hatam, berjilid-jilid. Ini kok mau hataman sakwengi. Karena bahannya adalah Quran yang setiap kata, setiap kalimat itu demikian luas penguraiannya, maka bahan ini tidak akan ada habis-habisnya. Setiap zaman akan berkembang sesuai dengan zaman. Nah, mudah-mudahan ibu bapak semua memanfaatkan opportunity, peluang dari Allah ini dalam sisa hidup ini dengan baik dan benar dan bersungguh-sungguh, yang dinamakan dengan istiqomah tadi, ya. Yang untuk mencapai itu memerlukan pengorbanan waktu Anda semua, pengorbanan tenaga, pikiran, perasaan, mungkin materi, yaitu ongkos. Cerbasuki mawa beo yang harus kita perjuangkan. Wah, insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, ya, Allah akan membimbing kita. Dan itu janjinya. Mari kita buktikan itu dengan kesungguhan kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita, kekurangan kita akan disempurnakan, kesalahan kita akan dihapuskan, kelemahan kita akan diperbaiki menjadi sebuah kekuatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.